akan menjadi malapetaka kalau diadu dari segi badan versus badan. Seperti yang Ranger Mas bilang tadi, otot lawan otot. Menurut aku kayak mereka nggak bakal bawa Valentina sih, itu dia Lily ya. Ini Uranus sebenarnya agak cukup struggle, tapi mau gak mau Uranus Iya. bisa ngedistract semua. Uranus bisa ngedistract semua, cuma masalah utamanya ada di Lilia. Karena Lilia akan memberikan slow effect. Dan let's go, 7 game. Oh, let's go 7 game. Ini T-Rex dan juga my brother Neisu Nice. from Philippines. Wah. Tapi Gord jadi Lilia. ban, sayang banget Neisu. Ya. Jadi kita Iya. kayaknya nggak bakal melihat Gord penuh di game Yang ke-6 kali ini. terkuat, Lebih karena dia kasih tahu nggak sih? Iya kan? Tapi kalau kita ngeliat memang sebenarnya nggak ada Valentina yang dipick sama EP, brand mereka udah bener-bener mikir 2-3 langkah ke depan. Karena mereka tahu Valentina ini memang tidak di-ban sama dari sisi Onyx. Kadita nggak di-ban sih. Kadita tidak Kadita di-ban, nggak tapi di-ban. Paramisnya... Paramis tetap di mid lane Kadita boy yang dengan Roma. terkuat. Oh, Gloknya akan Kayak menuju speaker ke XP. Itu dia tapi Popheus. Popheus. Itu yang paling aman seperti itu. Gila, produser gua sampai nonton langsung nih, luar Iya. biasa. Hey guys, kita mencoba Yang masuk ini terkuat produser lah. kita nih. Kita nih. Tepuk tangan dong. Ini produser kita nih. Ini orang yang luar biasa nih. Ini orang di balik layar kita nih. Iya, makanya gue bilang kita semaksimal mungkin bikin gak delay. Kita semaksimal mungkin kok, sumpah. Iya, iya. Ini berjuang semua kok, tenang. Doain Onyx. Bomba mentality, Bomba please. mental ini. Karena Doain aku Onyx, adalah please. Lancelot yang tak Nyampe nggak ya suara terkalahkan. Sampai ke hati. Bomba. Tenang aja. Tekan ya Pak ya? Berasa nggak? Yang terkuat lah. Gitu aku Yang takut. bertahan. Berasa semua. Tapi itu yang emang kenapa Adrenalin, adrenalin adrenalin. naik dan sekarang gue udah reset lagi, tenang. Sempet Oke. kan? Oke, semesta. Terima kasih telah memberikan sebuah jawaban di match point sebelumnya, tapi gue yakin keajaiban masih bisa terjadi di Onyx Indonesia dan Sonic dari Sabang sampai Merauke. Mana Adalah tepuk tangannya? untuk menghabisi kegelapan. Let's go! Mengudara kembali di Lane of Down. Game ke-6. Ini masih menjadi game yang lagi-lagi menentukan nasib dari Onyx. Tapi kita pasti punya harapan akan ada game yang ke-7. Selalu amin tentunya untuk game yang Amin. ke-7. Game 7 udahlah. Game Mau sampai jam 1 pagi kayak gue tungguin di sini. Sampai besok juga hayu. Ayo, Yang penting ayo. Onyx menang. Yang penting Onyx menang, kita semua tenang. Ya, dan lihat Coding Up. Lihat dari Onyx kembali melakukan dengan adanya Ogwen dipaksa. Dan sekarang responnya berbeda. Ketika Flaptizi mencoba untuk nakal, ternyata tercubit begitu saja oleh para pasukan Yang Onyx. terkuat Tercubit. lah. Ya, dan pukul Yang mundur bertahan. akhirnya dari sosok Ogwen. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Super Marco udah keluarin Inspire. Iya, bukan nyubit doang sih, tapi ditendang pakai spatial migration. Saudara-saudari Anyway, kalau kita berbicara sekalian, soal pemilihan dari izinkan emblem, aku Mage untuk Emblem memperkenalkan yang akan diri. dibawakan oleh Kairi setidaknya akan menimbulkan Mata efek magic kerajaan. damage di early game, dan Master Assassin yang dibawakan sama Super Marco ini seharusnya bakal counter Yang dengan terkuat lah. presensi Yang dari Boots bertahan. yang nanti dengan menggunakan demonic force-nya. Oh, Oke, lihat Kairi. Kairi di sana retribution harus dipaksa dan berhasil Yang mendapatkan terkuat retribution dan lah. ini masih worth it Yang banget. Kenapa? bertahan. Lihat detikan dari netral objektif. Iya, masih cukup jauh. Masih bisa dibilang ya hampir ya, bisa dibilang ya ini memang Yang sebenarnya yang harus terkuat dilakukan lah. oleh Kairi. Kerja, bertahan. jangan bengong. Nah, lagi watch party. Enakan banget nonton film. Iya, Bengong. watch party, teman-teman kita juga watch party. Oh, Kairi, hampir saja. Tapi sedikit berbicara untuk Popheus last pick-nya, yang tentunya kita melihat ada 1-1 dengan Dash, Cewek. dengan Dash dan Kalau cewek. pick up, one last hit. Almost is never enough. Brother semua hampir tidak pernah cukup. Tapi lihat Super Marco dicari dan digocek dan Super Marco delay untuk pulang. Dan ini akan ada platingan loh. Platingan buat cewek. Karena semuanya akan berkutat di area netral objektif. Ini Kairi kalau dapetin turtle, keuntungan di duel ini yang berbeda dengan keadaan ketika heavy spin versus adanya Violet Requiem. Kita akan melihat bagaimana perebutan dari Battle of Retribution di area turtle. Cloud game pertama dari cewek kemarin sih serem banget. Tapi kali ini lihat Platizi maju ke area depan. Tapi nampaknya di depan sana langsung ada Yang kesenangan terkuat langsung lah. mendapatkan serkati sih. Tadi nggak sedikit terjadi. Dari mana pasukan dari tim Onyx mereka tidak kenal gentar. Mereka masih memilih T5. Platizi ditumbangkan dengan ada masukan dari Ogwen di depan sana. Ogwen terperangkap. Kali ini tidak dapat Requiem. Namun Final Slash membuat Kairi terperangkap di depan sana dan akan satu poin kill kah? Nampaknya diselamatkan dan bahkan menarik pasar. Tapi malah menjadi buah si malakama untuk Yang seorang Sans. terkuat lah. Terlalu Yang cantik bertahan. permainan dari Ogwen. Menggocek semua dan dia nggak tumbang samsak. Wah, itu hampir tapi ya. Hampir tipis banget meskipun memang Kairi tidak tumbang. Tapi harus ada pertukaran di mana Sans yang harus hilang.
tenang dengan turtle yang pertama seperti biasa. AP Brand selalu mengendalikan hal tersebut, tapi tempo sudah mulai dipegang. Flap TZ tumbang, artinya tidak ada snowballing untuk Tamus. Dan sudah dipegangin kakinya oleh Boots karena semua gerakan pasif dari Tamus itu akan menimbulkan demonic. Satu hal lagi, ingat, ini Onyx udah memegang tempo yang tadinya dipegang Epibrand setiap game dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Akhirnya game ini akan membawa ke arah mid to the late game. Iya, dan Itu cewek, lihat cewek untuk dari komposisi itemnya, entah kenapa dia Oh, mungkin Walasit, duet. Blazing Duet telah menuju ke arah seorang Super Marco, tapi Blazing Duet from cewek membuat Super Marco terzoning out sedikit. Oke, dan Kiboy kali ini juga sudah mulai Kill! No, revive for this time. Tapi dibalik itu semua Oguan berhasil mencoba untuk membuat cewek mundur ke arah belakang, nggak masalah. Tapi para pasukan dari Heavy Brand mereka udah nggak bisa main dengan early tempo. Iya, karena sekarang Onyx udah mulai membalaskan, memberikan pressure yang sama di area early-nya. Dan Kairi, Nggak bisa terlalu terburu-buru kalau Kairi menuju ke arah LTG sekarang. Ini akan menjadi berbahaya. Karena Battle Requiem tidak akan ada ketika ada netral objektif. Tapi lihat gak sih di top lane ini pressure yang diberikan oleh Boots berbeda banget dari 6 game yang sudah berjalan. Ini game yang ke-6, Boots benar-benar menekan bagaimana Flap TC dengan keuntungan di early gamenya. Super Marco memiliki Chorus Insight. Mungkin cewek sesaat lagi juga akan memiliki item yang sama dan Sans. Oke, dan Ram for defensive. It's okay untuk Sans karena walaupun di sana mereka harus termakan dan lihat double Violet Requiem berhasil didapatkan dan satu point kill terhadap Z. Meanwhile, permasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk melakukan fight time terhadap Turtle. Nice reset from Kiboy. This is your boy. Kiboy, tapi tadi sayangnya ya, Piu gak punya break. Blazing Duet from cewek berhasil membuat Mew porak-poranda. Tempo dipegang Onyx 4 menit. Kali ini early domination membuat Kaltizi kembali bakal coba untuk melepaskan turtle-nya. Dan lihat Boots first itemnya langsung ngedeny untuk Chorus Insight karena dia udah punya Dominant Side. Oh, dominant side. Kaltizi bersama dengan Kairi. Dengan adu retri bisa dengan Violet Requiem. Kali ini Kakak berhasil mendapatkan turtle tapi dia bisa mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Onyx kehilangan Kairi. Sangat sedikit terlambat Baris. Oke, no problem. Dua turtle kali ini masih bisa dipegang oleh Heavy Brand. Tapi dengan ada keunggulan 200, mereka belum bisa melakukan dominate di early game. Meanwhile, Kiboy udah gak punya lagi watch out. Kalian harus mengeluarkan flicker. Dan satu ledakan true damage terakhir membuat This Is Your Boy tenggelam. Nyangkut ternyata untuk pasifnya. Dan kalau kita lihat tempo dari AP Brand, mereka coba balikin dengan mengambil point kill. Pundi kill yang tentunya ini bakal membuat teman-teman dari AP Brand snowballing pelan-pelan, terutama untuk Tamus ya, karena dia mendapatkan early condition yang tidak cukup baik. Bahkan kayaknya dia mau on the way menuju ke arah dari Radiant Armor untuk mendinai bagaimana Boots dengan dominant size-nya. Tapi untuk early game tempo seperti ini, Chorus Insight dari cewek seolah menandakan atau mensinyalkan kalau Onyx gak mau buru-buru untuk di game yang ke-6 ini. Iya, tapi Sans. Tapi di sana Sans masih coba dengan sangat tenang dia ngeluarin flicker. Tapi Kaltizi purify-nya Kyle ini sedikit terlambat. Tapi jangan adanya cewek yang balik lagi Blazing Duetnya gagal. Dihentikan secara Kaltizi. Karena Ram for defensive membuat Kiboy watch out for defensive juga. Akhirnya mereka melepaskan diri dari flanking dengan Heavy Brand. Udah mulai mencoba melakukan sebuah pemberontakan atas early dominasi yang dimiliki dari Onyx. Ya, dan kali ini posisi dari pemain Onyx, mereka memang sempat ditahan dan cewek yang sekarang udah mulai diprioritaskan. Early pressure ya, kita ngeliat mungkin 5 menit pertama, FPB mereka benar-benar fokus untuk membangin Sans. Dan sehingga ceweknya punya space yang cukup banyak, tapi Kairi? Oke, tapi nampaknya Ogon sedikit terperangkap di depan sana. Boots akan menjadi pilihan utama. Flap TZ dan juga Ogon bersama dengan Super Marco adalah sebuah jawaban untuk Boots nantinya di tim fight besar. Tapi masalahnya sekarang Super Marco yang dapetin space gantian. Dan cewek akan coba untuk mendorong landing jauh di area atas. Oh, tapi bottom lane-nya bener-bener gak kepegang karena Itu dia, Marco dia pakai Master Assassin. Kalau misalkan dia dalam 1v1 situation sangat diunggulkan sekali. Dan sekarang cewek coba untuk join the fight 4 lawan 5 posisinya. Oke, ini saatnya mereka untuk melakukan tim fight dan lihat Violet Requiem. Ogon tertinggal. Permasukan dari tim Onyx memasang tim fight dengan Netherlands dengan sabar. Membuat para masukan dari Phil. Ini mundur ke arah belakang. Push, damage harus maksimal mungkin. Memukul mundur ke arah belakang. Kiboy balik kembali defense dan Blazing Duet from cewek. Memukul mundur dan lihat di depan sana Sans bahkan masih mau lebih. Dan ternyata di sini Sans tidak bisa menukar dengan siapapun. Hanya dengan Turtle, Profesor dan juga Mao-chan. So close yet so far kali ini. Onyx mendapatkan banyak pundi-pundi objektif dan bahkan Kairi menekan Kyle TZ-nya dengan perbedaan kali ini dengan purple buff yang didapatkan Turtle purple buff dan mid lane turret mengendalikan untuk bagaimana
netral objektif nantinya dan lini jungle. Ini yang bakal dicari dari AP Brand. Dan Karena itu dia. Keyboy menahan wall charge-nya dari tadi. Oh, tapi seperti Super Marco juga tidak akan memaksakan untuk mengejar ke arah Keyboy. Tapi itulah Onyx, ketika mereka tahu ada satu buah inisiasi yang udah mulai dibuka sama Kairi, follow up-nya udah mulai datang. Cewek bener-bener menahan satu buah Blazing Duet ketika dari Flaptizia tadi udah menggunakan Vengeance-nya. Iya. Oh, wait. Lightning Truncheon? Alright. Kali ini Boots Boots? pengen nge-take down Healing backline. damage. Wow, Ya. tidak ada Clock of Destiny. Dia bermain dengan damage dan hanya mengandalkan attack speed reduction. Oke. What a classic item dari Boots. Tapi itu dia, jawaban mungkin untuk menghempaskan Pew ketika dia sengaja untuk nge-chase dan akan ada satu hempasan. Itu jawabannya Momo Chan. Tapi entah kenapa Winter Truncheon sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mungkin karena melihat Onyx memiliki magic damage yang sangat nanggung. Kairi kan build-nya udah pasti bakal hybrid Yeah. menuju ke arah item-item tank. Tapi kalau kita lihat dari Suns, dia juga bukan tipe yang berdamage. Oke, di sana Kairi mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan pakai para pasukan dari Timoni, mereka terperangkap dan langsung cewek. Di sana mencoba untuk mendapatkan Kalvisi, Ghostbuster telah keluar. Damage dari bos sedikit terlambat, tapi it's okay, no problem. Fokus ke Super Marco, damage terlalu sakit. Gak bisa dibentuk one last hell. This is Super Marco, ready to take counter damage. Udah gak bisa mereka akan mendapatkan 2 poin kill push. Terlalu berpengaruh. Mereka looking for wipeout. Indonesia berhasil mendapatkan wipeout. Wipeout yang mahal harganya. Timbat yang dipaksakan dan Lightning Truncheon. Itu dia. Itu jawaban agar Super Marco yang belum punya Athena Shield tidak mampu untuk membendung magical damage yang diberikan oleh Onyx. Semprotan dari Ghostbuster Suns. Walaupun dia harus tumbang berkali-kali, tapi ingat kilasan dengan Paramisnya. Dia langsung mendapatkan heal up dengan cepat dari pasif seorang Paramis. Oke, Onyx dimanapun kalian berada, reset, tenang. Kita nggak boleh terlalu overhype, player juga tenang. Movement masih bisa terjadi. Memang minus jatuh jantung dari tadi udah terjadi, tapi setidaknya kita memang memegang momentum Momo-chan. Benar, Tapi benar. harus pelan, nggak Ini- boleh greedy. Pelan tapi pasti. Pelan tapi Ini pasti. pelan tapi pasti. Winter Truncheon, please. Ini harus secepat mungkin diamankan. There you go, Boots. Yes, Boots Winter Truncheon. Come on. Hati-hati Winter digeprek sama Truncheon. bolanya Boots. Geprek. Emak gue bales. Geprek. Amin ya Allah, semoga Onyx dan Terima kasih Mamanya Oji. Mama Oji. Terima kasih punya Oji. Let's go. Ini dia. 2000. Game yang ke-6, Lord di tangan dari Onyx, winning condition terbuka, tapi ingat, Keyboy dengan wall charge on point walaupun flickernya masih ready. Oke, dan sekarang Lord yang masih ditahan memang dengan satu buah barrier dari seorang Keyboy. Tapi sepertinya Onyx memang akan lebih berfokus untuk memberikan pressure di laning mid dan juga di area bawah. Laning jauh yang dipegang sama cewek benar-benar gak akan bisa ditahan oleh AP Brand. Oh ya, kalaupun ada yang mau nahan siapapun itu akan keluar spellnya, apapun. Betul. Fire, Flicker, Vengeance sekalipun akan keluar di depan sana. Patrick Cover dengan Sarflat sih, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Kyrie tidak bisa diselamatkan. Dan sedikit terlambat mencoba fokus menuju ke belakang, tapi lihat di sana ada pun menggeser permasukan dari tim Onyx. Dari Kaltis yang malah mementalkan dari posisi Boots pun. Winter Truncheon langsung di Devon, this time double kill. Cewek, lihat memasukkan. Looking for Maniac. Tapi nampaknya permasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba fokus. Keyboy menahan cuma damage untuk seorang posisi dari Final Stars setelah dikeluarkan menuju ke belakang. Lihat di sana mereka kehilangan push, tapi mereka bisa mendapatkan seorang KLTC. Ditarik. Dan Shadow Stepin hilang begitu saja. Window Detention, kesempatan. Oh, kuat. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan wipeout kembali. Masih bisa mendapatkan wipeout. Mereka nggak bisa terlalu terburu, tapi ini best turret aja udah bagus banget. Dan lagi-lagi mendorong best turret agar AP Brand tidak fokus menuju ke arah dari wave minion. Jauhnya dipegang sama Onyx. Ada Malefic Roar dari cewek dan Calvin Winata. Lagi dan lagi menjadi penyelamat untuk Onyx. Oke, Gila. Taman Ismail Marzuki mana tepuk tangannya? Ini dia tim Onyx yang kembali lagi mendominasi dari segi network 5.400 di tangan. Di menit yang ke-12 kita melihat follow up lagi dan lagi dari Kewa yang begitu bagus. Dan 6 item. 6 item. Sementara Super Marco memiliki 1 Magic Blade. Magic Blade. Winter Truncheon ready dari Boots. Dan 1 item Dan- lagi, entah apapun itu. Mau Immortality, mau menuju ke arah Antiquiras, atau bahkan menuju ke arah dari Radiant Armor. Boots intinya menemukan jawaban untuk Tamus dan One sekaligus. Iya. Oke. Dan Super Marco belum jadi Win of Nature ya, Be? Iya. Itu dia. Karena dia
Fokus ke magic damage dulu. Betul. Gimana? Semua social udah keluar dan Boots damage-nya juga Winter Truncheon. Wah, tetap damage loh. Lightning Truncheon Boots. Entah tiba-tiba dia Taruh. Dia lewatin menit Timing, 11. timing. 30 detik menuju Lord. Enhance untuk Onyx. Yes. Menunggu momentum juga agar nantinya bisa mendorong ketiga lane yang berbeda. Tapi cewek harus jaga posisi sih. Dari tadi mereka udah mulai fokus, oke cewek ternyata yang menjadi damage deal. Lihat, cewek kali ini dia nggak punya immortality. Malah tuh ngerasanya ya, sekarang Suns yang kayaknya akan diprioritaskan sama Epic Brand. Oh, enggak. Ada Winter cewek. kan? Iya, masalahnya dari tadi cewek itu udah kelihatan low banget, tapi cuma diselamatkan dengan Oh, Buan, ini sedikit terlambat. Mundur ke arah belakang masih ada posisi, tapi Tamus kali ini mereka gagal mendapatkan apapun. Dengan final slash yang telah dikeluarkan itu sedikit tricky loh. Tadi tricky banget, lo bisa terperangkap untuk diri lo atau untuk bisa dapetin satu point kill. Dan lihat, Lord bergerak menuju ke mainland. Onyx di Indonesia 7.000 gold difference. Sans dengan poking damage pun terjadi. Meanwhile kali ini di arah masuk lane. Coba teman-teman bersama dengan Sober Minion dan cewek berhasil mendapatkan dengan adanya Fast Turret di depan sana. Cewek menjadi pilihan utama, diselamatkan oleh Sir Kyrie. Dan The Ram masih mencoba menjadi sebuah pilihan utama. Tidak mau tahu terlalu terburu-buru. Terloncat telah dikeluarkan. Informasi yang didapatkan adalah mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Tapi meskipun begitu, mereka berhasil melakukan clear terhadap 3 minionnya. Mereka masih mau lagi. Kimoy masih ready dengan flickernya. Apakah ini akan ada gerakan tabrak dari Onyx? Yes, karena lihat ceweknya balik lagi darahnya dan dia harus pulang. Selamatkan dari tim Epic Brand. Mereka coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Ogban dengan adanya posisi dari Special Invasion yang gagal, tapi Ogban pada selesai nothing. Informasi didapatkan Ogban tertek dan masih ada Winter Truncheon dan 14 hit rate from cewek. Lihat yang tepat. Berhasil. This is Kapten Cewek. Kali ini mencoba membalikkan kembali ke dan Onyx Indonesia. Keajaiban bisa terjadi kapanpun. Match point for Onyx Indonesia. Again, what a series, what a comeback. What a grand final! Keajaiban bisa terjadi kapanpun. Ingat, kita masih punya asa. Onyx Indonesia membalikan posisi. Dan di Indonesia, mana tepuk tangannya? Let's go. One more game. One more finishing. One more step to making a history untuk Onyx. Gol 3 setengah. Dan wah, ini dia. What a series! Gila sih. Mana tepuk tangannya, Bang? Untuk kamera nih, mana tepuk tangannya? Lihat. Biasa Onyx Oh. dengan comeback momentumnya, dan ini dia yang aku bilang, game ke-6 momennya di mereka. Udah, Mereka nggak boleh lepasin itu, dan itu benar-benar terjadi lagi dan lagi. Ini adalah sosok tim yang emang nggak kenal kendor. Mau winning condition, mau lose condition, mereka menemukan winning condition selalu. Sampai kafling gue copot nih. Oh, ini dia. Ya. Ya, patah. Saking semangatnya ya. Patah. Saking semangatnya. Gak apa-apa, buka dikit untuk menuju ke game yang ke-7. Maaf ya, Kak Raffi. Karena ini bisa menjadi game siapapun, tapi aku tetap berharap ini akan menjadi 4-3 untuk Onyx. Bisa. Aku yakin bisa. Onyx dan cewek jadi MVP. Cloud dari cewek, Cloud yang dari awal group stage. Aku udah sempat mention kalau ini adalah Cloud Winata. Cloud, oh bener juga. Ya, cewek. Cloud Winata, meskipun tumbang hanya satu kali aja, tapi gak jadi masalah. Karena impactnya Cimomo yang dicari impactful banget dari basic attack yang dimiliki oleh Cloud. Permainan front to back yang dijalankan, Malefic Roar, respect melawan sebuah black armor, dan momentum kali ini lagi dan lagi seperti yang aku bilang malah makin buruk untuk AP Brand. Karena mereka dari game yang kelima melakukan banyak mistake, di game yang ke-6 lebih banyak lagi mistake-nya, dan game yang ke-7 jangankan 1-1, Guinevere aja berani mereka lepaskan. Dan ini dia mindset berani melawan siapapun dari Onyx. Gila sih. Dan MVP highlight untuk game 3 sama kita, Onyx kali ini dengan Boots. Gila. Entah kenapa walaupun cewek sebagai MVP-nya
Tapi the Forgotten One-nya itu ada di Boots. Boots sih. Lagi-lagi pemilihan item dengan Lightning Truncheon ini Solusinya. smart banget dari Boots. Ya, solusi dari Lightning Truncheon yang tadi udah kita ekspektasikan awalnya, oh oke, ini bakal Clock of Destiny. Yes. Karena mau bagaimanapun, scale up adalah solusinya. Dan targeting dia tuh bener-bener on point banget. Karena dia selalu matanya itu ada di Super Marco. Iya. Atau enggak di View. Udah 2 pemain itu aja. Apalagi first itemnya yang gak gue ekspektasikan sih. Boots menjawab dengan dominance ice. Domi ya. Fancy banget. Ini asli ya. Boots, kalau seandainya nanti ada mungkin dari media Indonesia kita boleh interview menuju ke arah Boots, game ke-6 ini adalah spotlight untuk dia karena pemilihan itemnya benar-benar di luar dari classical item yang dibawakan untuk para explainer, terutama untuk Popheus. Gila sih. Ini benar-benar kayak jadi bukan satu game aja sih, 2 game yang benar-benar nge-boost mentality dari pemain-pemain Onyx. Dan mereka benar-benar percaya satu tim. Lihat gimana ceritanya Boots loncat ke area turret base di area mid. Iya, tapi yang Dan lainnya ada pukulin follow up base dari terus. Chat. Iya, makanya Ya, dia fokus satu minion udah cukup. Nah, luar biasa. Cukup emosional, tapi emosionalnya senang sekali. Dan ini isi pakai cufflinks, ya kan? Nah, ini saya Pak Tajimo. Gue ganti pakai cepletan. Iya, ini Iya. yang ada di sini Tadi teman-teman. lem ya. Dilem orang patah gimana ceritanya dilem? Oh, nggak bisa gerak. Seru banget dan kali ini lihat bounce back udah pasti didapatkan. Cuma yang tadi kita lihat itu bener-bener di mana Onyx udah kembali lagi dengan permainan tempo yang singkat. Please, Dan itu suara. ketika Epi Brand nggak bisa menyaingi tempo seperti itu, dia kehilangan arah. Dari Flap belum punya Iya. power. Nah, ini Flap TZ. Flap TZ. 2 game, di game yang kelima, game yang keenam, dia tuh bikin mistake yang berkali-kali. Iya. Makanya Iya. percaya diri banget. Dia malah makin lebih ragu-ragu nanti di game yang ke-7. Kayak Dan kelihatan, Onyx tuh nge-punish ketika dia tuh ragu-ragu. kayak kelihatan dia lumayan ketil dan Iya. Karena Nih, itu gini, dari dari sembilan awal lagi. yang Enam ya? game yang ke-5 lebih tepatnya. Yes. Kita melihat game yang kelima, itu dia kan beberapa kali Arlotnya tuh kayak Oh tiba-tiba iya, maju game ke depan, lima, maju game ke depan. lima. Yang Final nge-pick off slash-nya, 2 kali. iya itu dia. Final slash-nya tuh nggak begitu on point, malah ngebukain satu crossbow of tank buat cewek. Wah, kalau kita ngelihat game 1, game ketiga, 14 menit yang dipegang sama AP Brand sekarang udah jatuh ke tangan dari tim Onyx. Di game yang membawa kita menuju ke arah match point untuk tim Onyx, 14 menit hampir menyentuh 15 menit game berjalan. Tapi Cloud dari seorang